Oke, selamat pagi. Salam sejahtera kita semua. Hari ini kita mencoba untuk akun Zoom dengan MS Teams. Bagaimana kualitas gambarnya dengan beberapa partisipan yang kita mengikuti. Bu Yayu, bisa untuk join Bu Yayu. Mani pesan yang gede itu tak? Belum gede. Ini mas, istrinya ini. Uji coba akun Zoom di dekat. Dekat, yo mas Ari ini lo pas kayak itu gede. Oke. Duh, kok cuma bikin acara ada akunnya cuma untuk berapa? Ini loh, maksudnya kan oh, juga ini sebenarnya coba akun Zoom di dekat sama yang oh, yang mana bentar kok lu kedengar Bu? Belum dengar? Belum dinyalakan. Oke, dengar Bu. Tes 1, 2, 3. Kurang besar volumenya boleh Bu. Kalau yang saya Bu. Speaker. Loh, sudah betul loh. Suaranya begini kurang ya. Selamat datang Bu Mbak Yayu. Kecil Bu, suaranya Bu ini kecil, masuk Pak Edson tapi kecil. Bu Irahayu. Oke. Pak, tidak ada pilihannya co-host Pak, adanya pilihannya Mac-host. Masuk Mac-host. Langsung host. Kita ganti host. Ya, nama datang Bu Iriani. Kita uji coba akun ini diklat dengan kemampuan berapa? Ada. Ya, suaranya jelas Cak. Oke. Saya. Siap. Kita mencoba untuk akun Zoom. Ya. Lanjut. Background. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Bu Iriani yang sudah join. Sebagaimana kita ketahui bahwa akun Zoom yang selama ini kita pakai mempunyai kapasitas hanya 100 partisipan. Saat ini kita mencoba dengan akun Zoom dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Semoga ini kita bisa lebih banyak. Jadi untuk pelaksanaan webinar maupun latihan untuk kegiatan berikutnya lebih mampu menampung banyak peserta. Ya, karena dari selama ini yang kita alami di diklat partisipannya ya dengan jumlah karyawan kita ada 1.000 karyawan, paling enggak kita punya kapasitas 500 atau mungkin kita kasih 1.000. Nah, hari ini kita mencoba bagi teman-teman rekan-rekan yang menyempatkan untuk join di link Zoom yang kita berikan untuk mengetahui seberapa kecepatan dari akun Zoom yang saat ini ada di unit kita. Oke. Monggo Pak Edi, ada yang mau disampaikan?
pada teman-teman kita dengan akun kita yang dibukakan ini. Ya, Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini kan sebetulnya untuk satu kegiatan rutin di Unikat itu kan adalah orlogi, obrolan Sabtu pagi. Nah, berhubung kemarin terkena hari libur, jadi materinya banyak, dan ini kita coba menggunakan akun Zoom milik unit kita sendiri. Yang selama ini kita kan masih ngikut di bagian umum. Ini kita coba pakai akun Zoom sendiri. Sampai berapa kapasitas yang kita punya. Makanya minta tolong kepada Bapak sekalian untuk melanjutkan atau memperluas link yang ada di WhatsApp group. Ibarat bahasa Inggrisnya minta tolong diobrak-obrak. Hanya join aja. Hanya join aja sampai berapa besar kapasitas. Ada masukan? Izin link dulu ya. Bu Rini bisa Bu Rini masih ada trouble? Mikrofon. Mbak Yayu. Monggo Mbak Yayu. Jadi kita santai aja. Ngikut aja sih. Belum bisa fokus Pak Mun. Saya ikut aja dulu. Oh ya. Minta tolong kanca-kancane diobrai, dikon join. Saat ini? Iya, dibuat obrak kapasitasnya itu loh. Oke, oke. Baik, join dari teman-teman. Bagaimana kita berbagi perilaku dari beberapa Oh ya. Jadi hasil pelaksanaan webinar beberapa kemarin bahwa teman-teman mengalami obrol lagi berkaitan dengan untuk pengisian form, kemudian evaluasi, pencetakan sertifikat, foto yang tidak masuk, foto yang tidak tercetak. Ini beberapa foto belum terpecahkan. Ya. Jadi kadang kita mau mengisi form, isinya 404, 504, 104, dan seterusnya. Sebetulnya apa sih yang dengan jaringan tersebut? Ada yang beri ke saya, ini kenapa linknya bisa diakses, kemudian bisa diakses, tapi ya bisa diisi. Nah, ini gimana? Mungkin ada pesan dari pada teman-teman yang bisa dibagikan itu terkait dengan foto yang muncul pada saat pengisian link saat webinar. Gimana Pak? Oke, terima kasih Mun atas pertanyaan. Ini saya jawab saya dengan orang saya di ini. Kalau melihat peringatan yang sering muncul pada waktu kita pengisian Google Form, terus kita mau buka
untuk formnya ada, sudah ada keterangan 4.0.4.5.0.5. Kebiasaan seperti itu yang terjadi kalau kita membuka pada gathering kita, terutama pada pihak-pihak yang menargetnya untuk akunnya tidak tersinkron semua antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Semisal seperti gini. Dalam penggunaan web browser, para pengguna gadget itu sangat jarang sekali untuk login ke browser tersebut. Biasanya kan asal aja, mungkin pakai Mozilla, Opera atau apapun yang lain. Nah, terus ada lagi di Play Store-nya biasanya kan juga ada verifikasi untuk akunnya. Nah, akun tersebut antara Play Store sama web browser-nya tidak sinkron. Itu yang sering terjadi kesalahan. Nah, untuk Google Form sendiri yang sering kita pakai selama ini, itu kan rekomendasinya kan lebih mudah dan lebih enak untuk menggunakan web browser merek Chrome atau pakai Chrome web browser. Dan yang lainnya juga yang sering adalah koneksi jaringan yang tidak stabil. Jadi dalam jaringan itu tidak hanya besar aja, yang penting stabil. Walaupun bandwidth-nya kecil, kalau dia stabil, dia bisa dan lancar untuk mengisi Google yang biasa diminta oleh pada waktu pelatihan atau workshop atau apapun itu. Yang seperti itu. Nah, seperti kasus yang kemarin yang barusan kita alami rekan-rekan semua. Pengisian siaran. Begitu yang akses banyak, servernya kewalahan. Waktu jadi error. Nah, itu juga sering seperti itu. Itu adalah kendala-kendala teknis yang bagaimana kita mensiasatinya. Kalau untuk di gadget, itu kan biasanya untuk aksesnya kan lebih kecil dan lebih terkompresi. Kalau semisal mendapati kendala koneksi error 404 atau 505, kita bisa menggunakan tool bantu. Tapi ini tidak disarankan ya. Sebenarnya tool ini kan kalau kita lupa untuk mematikan, terus gadget kita dipakai si kecil atau anak kita, begitu anak kita membuka browser, diklik triple X itu yang keluar hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi makanya kenapa tidak disarankan. Tapi kalau dengan kondisi terpaksa bisa digunakan, yaitu dengan istilah VPN. Banyak penyedia-penyedia VPN di Play Store maupun di Mac Store itu disediakan banyak. Silakan dipilih sendiri sesuai dengan mana yang di. Cuma kalau saya menggunakan VPN bawaan dari Chrome, itu sudah disediakan sendiri namanya VPN Master. Itu digunakan kalau yaitu koneksi kita nggak stabil, kita harus mengerjakan sesuatu dan ada tenggang waktunya apa kan bisa nggak nyampe waktunya habis tapi pekerjaannya belum selesai. Nah, itu kita siasati pakai itu tadi. Terus yang sering masuk di chat kami di Unidiklat adalah kok nggak bisa ngupload foto, kok nggak bisa ngupload gambar. Nah, yang sering kejadian itu adalah Bapak Ibu sangat jarang untuk membaca deskripsi yang ada di
bawahnya. Semisal detik upload foto, di situ pasti ada deskripsi foto maksimal ukuran 300 kilobyte. Tapi yang diupload lebih dari 1 mega. Ya memang untuk saat ini pengambilan foto dari ada sudah sampai 12 mega per sekali jepret. 12 mega, ada yang 28 mega. Nah, tapi kalau itu kita mau semua, penyimpanan kita yang kewalahan, makanya kenapa kita batasi. Nah, terus bagaimana agar foto dengan ukuran yang besar tadi bisa terkirim dengan mudah pada saat diminta untuk pengisian form. Sangat mudah sekali, banyak sekali aplikasi di Play Store yang menyediakan bantu tentang kompresi digital. Itu monggo silahkan pilih semua yang mana yang akan dipakai untuk kompresnya. Atau kalau cara cepatnya tukar-tukar sama teman, kerjasama sama teman. Dari foto yang ukuran besar dikirim ke teman via WA. Itu di WA secara otomatis dia akan mengkompres sendiri habis-habisan. Nah nanti dari teman lagi yang dikirim tadi diumpan balikkan lagi. Jadi saling umpan balik. Itu siasat bagaimana untuk mengkompres foto tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah, itu yang sering kita jumpai pada Google Form itu seperti itu. Tapi ya tidak apa-apa lah, kita semua belajar, kita semua masih awam dengan pembelajaran daring dan lain-lain. Yang jelas atau yang paling diutamakan adalah kita tetap menjaga kesehatan. Nah, itu aja Pak Mun. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Hengki tadi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kenapa kita dalam pengisian Google Form, mungkin kalau kita ada link SID, nah itu mengalami kesulitan. Ya, jadi harus diperhatikan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Hengki berkaitan dengan Wi-Fi-nya atau mungkin kekuatan dari internet. Ya, kemudian paketan datanya. Ya, paketan data sosial media yang jelas tidak bisa dipakai. Makanya kalau ada beli paketan juga dilihat dulu ini ya tak pakai paketan yang untuk sosial media atau untuk paketan yang normal, gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, bila kita dalam pengisian Google Form diperhatikan juga petunjuknya yang ada di Google Form. Misalkan harus diisi dengan model dokumen apa, dokumen foto, apa PDF, atau dokumen yang apa seperti doc atau Excel, itu ada pilihannya. Kalau permohonannya itu foto, jika diisi dengan PDF, jelas tidak akan bisa. Kemudian sebaliknya, kalau mintanya dokumen, diisi foto, juga tidak bisa. Nah, bagaimana kalau permintaannya PDF, tapi PDF kita bila digabung, misalkan seperti yang kemarin ya di Perseptor SIP, oh saya punya beberapa sertifikat Perseptor, ini tak gabung menjadi beberapa dokumen menjadi satu misalkan. Apakah boleh? Boleh, tapi filenya jadi lebih besar. Sedangkan misalnya kita yang kecil, misalkan ukurannya kurang dari 200 misalkan. Ya, kita kompres saja, kemudian dibuat dokumen dalam bentuk zip, sehingga bisa pengaturannya untuk diupload di Google Form yang dimaksudkan. Ya,
Kemudian tadi dibahas juga sama Pak Engki berkaitan dengan PHK. Nah, bagi PNS-PNS yang belum melakukan pengisian, silakan melakukan pengisian. Kemudian yang sudah melakukan pengisian, segera diupload, kemudian dirubah passwordnya, sehingga data yang masuk cuma jenengan yang tahu. Jangan sampai passwordnya jangan dirubah. Kalau nggak dirubah nanti orang lain bisa mengetahui karena passwordnya bisa di grup. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dalam acara obrolan Sabtu pagi untuk cek partisipan kuota Zoom. Ya, ini hari ini kita mencoba untuk mengukur kekuatan Zoom dari unit diklat. Yang mana tujuan dari kami unit diklat dengan kuota Zoom yang lebih besar, harapan kami bisa menjangkau kebutuhan diklat maupun webinar untuk karyawan di RSUD, yang mana pada data terbaru kami karyawan di RSUD ada kurang lebih 1.000 orang. Kemudian kalau kita punya kuota Zoom cuma dengan 100 partisipan, ini nanti akan banyak mengalami kendala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi bahwa kita di era pandemi ini juga harus tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang melakukan pelayanan untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan, selalu cuci tangan, menjaga jarak. Oke. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah untuk mentaati SPO yang sudah ditetapkan dalam menjalankan kegiatan. Oke, kita masih di unit diklat, dari kita masih prepare ini ya, ada beberapa sarana ya yang perlu kita lengkapi untuk mendukung kegiatan webinar selanjutnya. Oke. Sebagai bocoran ya dari yang sudah ada di background kami di unit diklat dalam menyambut Ramadan, ya, nanti kan ada juga webinar berkaitan dengan bagaimana tetap menjaga kondisi daya tahan tubuh selama menjalankan puasa di masa pandemi COVID-19. Oke. Kembali ke topik kita tadi berkaitan dengan bagaimana kita mengatasi trouble-trouble ya, berkaitan sinyal, kemudian upload data saat kita menjadi peserta webinar. Oke. Mungkin dari Pak Engki ada pertanyaan lagi nih Pak Engki. Ya, bagaimana kalau tadi disampaikan ada VPN, kemudian ada firewall Pak Engki ya. Ada saat saya mengisi link, yang mana linknya itu menggunakan SID aplikasi itu, yang muncul ada ya firewall. Ini Pak Muntoro. Oke, monggo Pak Edi. Iya Pak Edi. Pak Muntoro. Oke, siap Pak Edi. Oke, selamat datang Pak Edi. Ya, kita mencoba akun Zoom dari Diklat Pak Edi dalam acara obrolan Sabtu pagi Pak Edi. Terima kasih sudah join Pak Edi. Pak Edi Sunoto, ya, Kepala Perawatan Instalasi Pelayanan Geraha Aryo Tejo. Monggo Pak Edi, apa sih sebetulnya firewall sendiri itu apa sebetulnya? Apa perlu teman-teman ini juga merasa khawatir bila ada notifikasi berkaitan dengan firewall di aplikasi HP yang dimiliki? Apa ini berpengaruh juga terhadap Android atau memang ini sebetulnya juga peringatan yang aman bagi Android kita? Terima kasih. Kalau dilihat dari bahasanya aja kan sudah jelas ya, firewall adalah pelindung diri. Biasanya untuk gadget-gadget yang high class
itu memang variabelnya iya. kelas juga. Jadi kalau Jaga apa, Pak Yanti? Saya pernah kesusupan aplikasi yang disinyalir kok berbahaya, dia langsung memblokir dengan sendirinya. Itu biasanya untuk HP-HP yang high class Pak Mun. Jadi ya kalau HP kita yang merek abal-abal gitu nggak peduli firewall diterabas aja. Harganya kan ya juga murah meriah, harga kacang. Tapi kalau untuk HP gadget yang harga high class itu pasti firewall-nya juga high class juga. Ya. Dan itu untuk mematikannya untuk sampai saat ini saya masih belum bisa untuk mematikan firewall pada gadget secara permanen, itu belum bisa. Mungkin di lain waktu akan saya coba share untuk bagaimana mematikan firewall di gadget yang high class secara permanen. Tapi ya itu resikonya kalau terjadi sesuatu pada gadgetnya, saya tidak bertanggung jawab Pak Mun. Gadgetnya aja harganya sudah mahal. Kalau nanti dia kena firewall yang berbahaya, bisa merusak untuk gadgetnya itu sendiri. Nah, begitu Pak Mun. Oke. Terima kasih penjelasannya tadi, Pak Egi. Jadi kalau mendapat peringatan firewall pada saat kita sedang mengisi Google Form, ini untuk berhati-hati ya. Berarti link yang sedang kita akses, tadi disampaikan oleh Pak Egi, itu ada link ya. Ya. Jadi tolong kalau ada peringatan firewall saat kita mengisi Google Form, segera out, jangan dilanjutkan ya, karena ini adalah peringatan virus yang berbahaya dari Google Form atau link yang sedang kita akses. Oke. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Egi juga berkaitan dengan kenapa kok foto tidak muncul pada sertifikat ya. Jadi beberapa waktu yang lalu juga ini suaranya apa ya? Oke. Jadi kemarin juga kita mengalami trouble juga saat kita melakukan pengisian petunjuk pengisian kepada teman-teman siswa di Abdi Negara Pak Egi ya. Kita sudah menginstruksikan untuk mengisi Google Form memberikan foto dengan ukuran 300 KB. Tapi yang terjadi ya namanya siswa, kita juga memahami ya. Karena basic IT-nya juga saya tanya apakah di pendidikannya diajari tentang cara untuk mengukur piksel dari suatu foto. Sebenarnya jawab juga belum. Nah, ya sudah kita pahami juga dari foto yang diupload yang cuma 300 KB yang diupload 700 KB, 800 KB. Secara otomatis runner yang ada di Unidiklat tidak bisa mencetak foto dengan ukuran yang demikian besar. Akhirnya fotonya tidak tercetak. Datang ke sini, datang ke Unidiklat, gimana ini solusinya, Pak? Nah, kita sarankan untuk upload lagi. Kasusnya sama. Ya. Gimana? Nah, kalau kita ada aplikasi di ruangan, ada foto, ya, apa itu aplikasinya? Ada foto, bisa pakai Office Picture, bisa pakai Office yang dari yang baru itu ya, image foto, 365. Di situ bisa kita untuk mereset pixelnya, ya. Jadi nanti ada pilihan resize, bisa dipilih pixelnya agar ukuran fotonya bisa lebih kecil.
Kasus-kasus seperti ini bukan hanya cuma saat webinar, tapi saat pendaftaran CPNS juga ada ketentuan pixelnya. Kemudian saat pengisian borang-borang ya untuk profesi ya dari Patelki, dari BPNI, dari ID itu juga ada ukuran untuk pixel foto. Ya, itu diperhatikan juga. Gimana kalau kita dari foto studio? Foto studio biasanya ukurannya sekitar 800 sampai 900 megabyte, bukan kilobyte lagi. Nah, itu gimana kalau di aplikasi pilihan foto image di 365 bisa nanti di resize, diberi pixel yang kecil. Kalau katakanlah 1500, 1800 megapiksel bisa dikecilkan. Otomatis nanti kalau kita simpan juga ukurannya akan menjadi kecil. Atau mungkin tadi cara praktis yang disampaikan oleh Pak Hengki, bisa juga kita dengan mengirim foto ke WA-nya teman. Nah, paling mudah setelah itu kita download lagi, ukurannya akan jadi kecil, sekitar 100 sampai 150 kilobyte. Terus di Mam, itu bukan ya. Oke. Kemudian lagi berkaitan dengan WiFi ini yang tahu juga Pak Hengki ya. Karena saya juga pernah paham. WiFi ini ada enggak Pak Hengki mungkin kapasitas jangkauan atau mungkin partisipan. Ini gimana kita mengecek bahwa ini melebihi kuota atau ini masih dalam satu kuota yang bisa dijangkau itu Pak Hengki. Kadang kita juga ini jumlahnya berapa orang sih kita mau masuk kok tidak bisa, atau mungkin kita sudah masuk sinyalnya bagus tapi mau kita cari untuk searching di Google itu tidak muncul gitu, tidak bisa di pencarian. Itu apa ada jangkauan atau ada partisipan? Gimana cara kita ngeceknya sebagai pengguna WiFi-nya? Gimana Pak Eki? Ya, terima kasih Pak Mun. Kalau untuk jaringan kabel sendiri untuk WiFi itu tergantung pemancarnya Pak Mun. Jadi yang send, kalau kita biasa menyebutnya dengan sendernya itu, kita pakai yang radius berapa ratus meter. Semisal kita pakai radius 300 meter, kita pasang di satu ruangan di rumah sakit sini ya. Kalau tembok penghalangnya itu lebih besar, maka secara otomatis sinyal tersebut juga akan terganggu. Jadi semisal radius 300 meter, kalau dengan ada penghalang, paling bagus sepertiga dari jumlah sepertiga dari transfer yang tertera dalam sender tersebut itu yang masih menerima. Jadi sekitar 100-an meter lah cuman itu kalau ada tembok penghalang. Dan itu pun kalau sender kita menggunakan merek-merek yang bagus. Kalau yang merek abal-abal seperti yang saya pakai di rumah itu tertulisnya 300. Tapi keluar dari pagar sudah nggak bisa. Merek-merek abal-abal hanya 30 ribuan atau 60 ribuan itu. Itu yang terkait dengan kendala di jaringan, di sinyal ya, di sinyal jangkauannya kok nggak bisa sampai luas. Terus kalau untuk kenapa sinyalnya bagus, tapi kita nggak bisa masuk, nggak bisa mengakses, bisa digunakan. Itu biasanya dari pihak di perumahan itu untuk WiFi yang ada di rumah itu memang saya share untuk publik biar digunakan untuk anak-anak yang lagi main game dan lain-lain di lapangan itu saya batasi hanya untuk 10 orang. Jadi yang bisa menggunakan ya cuma anak 10, di lebih dari anak 10 sudah nggak bisa. Itu dari penyedianya yang tahu berapa
akses yang dimiliki dan berapa besaran bandwidth yang dibagi ke publik. Nah, kalau di rumah sakit kita, mohon maaf saya kurang paham untuk berapa bandwidth yang dibagi untuk karyawan. Terus kalau dilihat dari pemantau tadi kan banyak banget ya. Ada respon karyawan, ada respon apa itu kan banyak. Nah, itu berapa bandwidthnya yang saya yang kurang tahu. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi dalam waktu kita ada untuk tim IT berbincang-bincang bagaimana toh solusinya biar semua karyawan di RSUD ini bisa menikmati fasilitas WiFi dengan lancar dan tanpa kendala. Begitu Pak Mun. Oke, terima kasih Pak Eki penjelasannya tadi. Jadi ternyata WiFi itu ada pembatasan kuota pengguna, ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah lebih dari kuota yang dimaksud, ada pembatasan tadi, berarti kita juga tidak bisa masuk. Kalau mungkin satu WiFi cuma dibatasi untuk penggunaan 100 orang, berarti nanti setelah lebih dari yang ke 101 begitu, sudah tidak bisa masuk. Kemudian tadi terkendala juga luas jangkauan dari WiFi-nya. Ya. Mau dengan radius berapa, 100 meter atau 50 meter, ya. Seperti yang terjadi di sini, di hotspot Kusma, itu tidak bisa masuk ke unit diklat. Padahal lokasinya dekat sekali pemancarnya dengan unit diklat. Ini kenapa? Oh ternyata tadi disampaikan juga oleh Pak Eki, ketebalan dari pembatas itu juga berpengaruh. Oh, gitu ya, baru kita paham. Oke, kemudian ada juga pengaturan jumlah kuota kalau kita pakai WiFi yang umum Pak Eki ya, di IndiHome gitu ya. Di Telkomsel itu ada pengaturan yang 5 Mbps kalau tidak saya, ada 5, ada 10, ada 20. Nah, ini bisa dibagi-bagi juga ternyata, tidak sama juga dengan yang ada di rumah sakit kita, ya berkaitan dengan penggunaan WiFi untuk kepentingan bersama. Jadi tolong nanti penggunaan WiFi juga harus bijak, ya untuk kepentingan pelayanan utamanya. Jadi jangan sampai nanti kita menggunakan WiFi yang berlebihan untuk kepentingan yang lain, karena pelayanan terutama dari Senin Pak ya. Dari Senin, dari Selasa, katanya ada untuk penggunaan untuk BPJS, untuk klaim, untuk e-klaim, dan lain-lain. Nah, ini mohon pengertiannya juga, teman-teman. Oke. Kepada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom Unit Diklat, ya, terima kasih. Ada Mbak Destasari, Mbak Wiriani, Pradita Ayu, Durahayu, psikolog klinis. Nah, ini ada kita punya psikolog klinis, ya, yang pada otogi sesi pertama, ya kita ada diskusi. Kemudian ada Dr. Enida yang juga sudah invite ke Zoom kita, ikut join pada hari ini. Terima kasih dokter. Ada Mas Ridwan, kemudian ada Bu Wariatun juga yang ikut gabung. Terima kasih. Saya mohon juga teman-teman yang lain, karyawan yang lain juga ikut bergabung karena kita menguji kemampuan Zoom Unit Diklat pada siaran otogi edisi Sabtu tanggal 3 April 2021 bersama dengan Mas Hengki, ya. Kita biar mengetahui ya, kalau kita dengan 100 partisipan karyawan yang sekian kita masih kurang gitu ya. Kita mau buat webinar dengan promo yang lebih besar juga kita kurang pede dengan 100 partisipan. Paling tidak dengan Zoom yang kita yang baru ini, kita juga belum tahu ya kemampuannya seberapa. Kemarin kita coba, dari Mas Hengki dicoba, Zoom ini di set mulai dari pagi sampai dengan sore masih bisa on. Nah, kemampuan jangkauan dan jumlah partisipannya ini berapa? Nah, ini kita juga belum bisa mengetahui kalau kita nggak mencobanya dengan langsung live Zoom seperti ini. Oke. Berkaitan dengan Zoom, ya tadi ya, memang trouble kita selama ini jumlah partisipan. Mungkin Pak Hengki bisa sharing sedikit dengan kita, apa tuh sebetulnya itu partisipan dengan
akun Zoom, kemudian dengan webinar, ini gimana? Kalau kita dengan jumlah 100 misalkan, kita live streamingkan di YouTube, gitu. Kadang juga ada trouble-nya ya, karena ada yang saat kita sudah jadwal juga di YouTube, kadang Zoom-nya juga tidak terkoneksi. Kadang kita sudah menjadwalkan untuk Zoom-nya, kadang ID-nya juga ada yang bermasalah. Kemudian ada juga yang ID yang bisa disetting oleh panitia untuk webinar. Ini mungkin Pak Enggi bisa sharing dengan kita di pagi hari ini berkaitan dengan akun Zoom ini. Monggo Pak Enggi, mungkin bisa kita sharing pagi ini. Nah, terima kasih Pak Mun. Kalau untuk akun Zoom itu kan sebetulnya ada dua, ada yang untuk Zoom meeting dan Zoom webinar. Secara otomatis kapasitasnya juga lain-lain. Kalau yang kita pakai di RSUD ini, kalau nggak salah pakai yang Zoom meeting dengan kapasitas 100 partisipan. Nah, di sini untuk partisipan sendiri, jika partisipannya melebihi dari 100, maka sudah tidak bisa lagi ikut join pada acara kita. Dia bisa join hanya melalui link kalau kita dilakukan ke sosial media yang lain seperti YouTube, Facebook, atau lainnya. Tapi yang untuk di media-media pendukung yang lain itu kan kita nggak bisa langsung interaksi. Mungkin interaksinya hanya melalui chat pada media tersebut. Nah, kalau jumlah karyawan kita ada sekitar 800 sampai 100.000-an, dan kita mau mengadakan sebuah katakanlah semisal sosialisasi tentang PPI, kan yang bisa menyimak atau bisa berinteraksi langsung kan hanya 100 orang Pak Mun, yang lainnya hanya memperhatikan baik pihak ketiga seperti YouTube, Facebook atau yang lain-lain yang kita share-nya nanti settingannya seperti apa kan gitu. Tapi kalau seandainya kita mempunyai akun Zoom yang lebih besar kapasitasnya, ya minimal separuh lah dari kapasitas karyawan kita, itu lebih efektif dalam hal ini. Penyampaian informasi dari pimpinan ke anak buah, ke jajaran yang di bawahnya, bisa dilakukan melalui Zoom tersebut. Jadi minimal ada instruksi apa, ada kegiatan apa, langsung join. Semua wajib untuk join ke channel tersebut. Nah itu lebih nyaman. Nah ini kemarin kan kita coba-coba untuk ya bereksperimen dikit-dikit lah. Unidiklat membuat akun Zoom ini dengan akunnya sendiri, tidak menggunakan akun dari bagian umum. Ini kapasitasnya berapa partisipan? Ini yang masih belum kita ketahui, belum kita dicoba. Untuk timingnya, kalau semisal ini akun Zoom yang kita pakai yang tanpa bayar, itu kan hanya 40 menit. Nah ini yang kemarin sudah dicoba, kita on Zoom mulai jam 7 sampai dengan jam 3 sore, itu masih bertahan. Nah secara otomatis timingnya sudah masuk, dalam arti tidak ada pemblokiran atau pemutusan sinyal dari pihaknya Zoom. Sekarang ini yang mau kita uji coba, berapa kekuatan partisipan yang dimiliki oleh akun Zoom di Unidiklat. Nah ini makanya tadi ini dadakan Pak Mun ya, dari bicara kecil terus wah kok ternyata bisa, ayo coba kita buat Zoom langsung, kita coba
kapasitasnya sampai berapa. Nah, kalau ini bisa lebih dari 100 atau mungkin unlimited tanpa batas, ya alhamdulillah katanya kan gitu. Makanya kita coba mumpung Sabtu dan mumpung Bapak yang lagi liburan atau lagi di rumah bisa bergabung dengan kami untuk hanya join aja untuk untuk ngetes berapa jumlah partisipan yang bisa dimiliki oleh akun Zoom Yudiklat. Nah, itu Cak Mun, terima kasih. Terima kasih Pak Indi. Tadi sudah disampaikan berkaitan dengan akun Zoom, ya. Oke. Karena kebutuhan kita akan pendidikan dan pelatihan meskipun di masa pandemi harus tetap berjalan. Ya. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa standar pelayanan minimal untuk diklat adalah 20 jam per karyawan per tahun. Ini standar pelayanan minimal, tapi berat juga untuk dipenuhi kalau kondisi pandemi seperti ini. Kita dari Yudiklat sudah berusaha dengan berbagai macam cara kita, dengan acara webinar, dengan acara in-house training, dengan acara sosialisasi, dengan harapan target minimal yang sudah ditetapkan ini dapat kita penuhi. Makanya kami mohon bila acara webinar, acara in-house, sifatnya untuk umum, karyawan rumah sakit, mohon dukungannya untuk kami ikuti. Karena nanti meskipun absensinya itu secara online itu akan terekam di Yudiklat di server kami. Jadi kalau ada kita sudah menyelenggarakan webinar, kemudian teman-teman tidak ada yang ikut, ini jelas nanti karena rekodnya akan jelas. Oh ternyata dari 1.000 atau 800 karyawan cuma ada sekian yang mencapai 20 jam per tahun. Nah ini sebagai pemberitahuan saja bahwa mulai dari Januari sampai dengan Maret ini kita sudah mengadakan host, ya, dengan jumlah peserta dan sosialisasi, dengan jumlah peserta kurang lebih baru 93 peserta. Ini masih sangat kecil. Kemudian dari webinar kemarin yang sudah kita selenggarakan, ini baru ada 94 peserta. Padahal webinar ini juga ditujukan untuk karyawan, sudah kita sebar juga undangannya untuk teman-teman. Tapi minatnya juga masih kurang. Makanya di sini kami sampaikan bahwa adanya webinar, adanya sosialisasi, adanya ini ditujukan kepada karyawan dengan tujuan utama untuk meningkatkan pelayanan di RSUD Dr. R. Kusma Kabupaten Tuban. Jadi kalau ada webinar, ada info, ada sosialisasi yang ditujukan untuk umum, dalam arti kata tidak terbatas dari satu profesi, yang kita share secara luas ke teman-teman untuk bisa diikuti. Jadi nanti rekornya akan jelas. Oh ini yang aktif ikut, oh ini yang tidak. Nah ini belum kita komunikasikan juga pegawai ya untuk sanksi dari kita memenuhi 20 jam ajaran itu apa, dan reward yang secara aktif mengikuti itu apa, belum kita koordinasikan dengan kami harapkan dari kita juga dari pegawai ya itu juga merespon ini. Jadi kalau ada acara webinar bisa diikuti hayeng begitu lagi ya, bisa diikuti bersama. Kemudian target kita ya, dari target 20 jam pelajaran ini bukan cuma target dari Yudiklat gitu, tapi didukung oleh semua karyawan. Oke. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada acara obrolan kita pada pagi hari ini.
Ya, terima kasih atas semua partisipan yang sudah join pada kesempatan pagi hari ini. Semoga sedikit yang kita sharing ya berkaitan dengan troubleshooting penyelenggaraan ya, diklat termasuk webinar dan apa tadi internet WiFi ya, bisa sedikit membantu teman-teman dan menjawab pertanyaan yang selama ini muncul yang masuk ke WA-nya Diklat. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Engki yang sudah bergabung. Terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.